Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktamega Fortuna dengan NIM 19000015018, mahasiswa Universitas Ahmad Dahlan, program studi matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aplikasi pelabelan graf sebagai syarat ujian akhir semester mata kuliah teori dan aplikasi graf. Untuk materi yang akan dibahas adalah yang pertama pendahuluan, yang kedua pelabelan graceful, yang ketiga pelabelan harmonis, dan ada juga variasi pelabelan graceful dan harmonis, dan yang keempat pelabelan ajaib. Selanjutnya yang kelima adalah pelabelan anti ajaib, dan yang terakhir adalah pengaplikasian pelabelan graf. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan. Langsung saja kita bahas untuk materi yang pertama. Pelabelan graf merupakan suatu fungsi injektif yang memetakan himpunan titik atau sisi ke himpunan bilangan bulat positif. Jika domain dari fungsi tersebut adalah himpunan titik, maka pelabelannya disebut dengan pelabelan titik. Jika domain dari fungsi tersebut adalah himpunan titik dan sisi, maka pelabelannya disebut sebagai pelabelan total. Jenis-jenis pelabelan pada graf antara lain pelabelan graceful, pelabelan harmonis, pelabelan ajaib, pelabelan anti-ajaib, dan pelabelan total irregular. Untuk jenis-jenis graf, yang pertama kita bahas adalah pelabelan graceful. Pelabelan graceful pertama kali diperkenalkan oleh Rosa pada tahun 1967 dengan nama B-valuation yang didefinisikan sebagai berikut. Definisinya, fungsi injektif f dari himpunan VG ke himpunan 0, 1, 2 sampai dengan Q merupakan pelabelan graceful pada graf G, V, E jika nilai mutlak fx min fy berbeda untuk setiap sisi xy anggota E. Dari definisi tersebut, dapat dikatakan bahwa fungsi injektif f VG memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan Q adalah pelabelan graceful jika f menginduksi fungsi injektif f aksen EG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan Q di mana f aksen xy sama dengan mutlak fx min fy. Dan lebih lanjut, setiap graf yang memiliki pelabelan graceful dinamakan sebagai graf graceful. Untuk teorema pada pelabelan graceful yaitu jika suatu graf G sama dengan V, E graceful, maka P kurang dari sama dengan Q plus 1 dan tidak dengan label 0 dan M harus bertetangga. Terdapat 3 kondisi di mana suatu graf tidak memiliki pelabelan graceful. Yang pertama, terlalu banyak jumlah titik yang tidak diimbangi dengan jumlah sisi yang mencukupi. Kemudian yang kedua, graf tersebut memiliki terlalu banyak sisi seperti halnya graf lengkap dengan jumlah titik lebih dari 3. Dan yang terakhir, karena adanya graf yang memiliki pasangan titik yang salah satu yaitu graf yang setiap titiknya berderajat genap dan jumlah sisinya kongruen dengan 1 atau 2 atau mod 4. Untuk contoh pelabelan graceful dapat dilihat pada gambar. Untuk yang gambar kiri atas itu merupakan contoh pelabelan graceful pada graf lintasan. Untuk gambar yang kanan atas itu merupakan graf caterpillar, dan yang gambar kiri bawah merupakan pelabelan graceful pada graf sikel terhubung, dan untuk gambar kanan bawah merupakan pelabelan graceful pada graf bintang. Lalu untuk materi yang ketiga adalah pelabelan harmonis. Pelabelan harmonis muncul dalam penelitian Graham dan Sloan pada tahun 1980 yang didefinisikan sebagai berikut. Untuk definisinya yaitu fungsi injektif f dari himpunan VG ke himpunan 0, 1, 2 sampai dengan Q-1 merupakan pelabelan harmonis pada graf G, V, E jika nilai mutlak fx ditambah fy mod Q berbeda untuk setiap sisi xy anggota E. Dengan kata lain, f merupakan pelabelan harmonis pada G, V, E jika f menginduksi fungsi bijektif f aksen EG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan Q-1 di mana f aksen xy sama dengan fx min fy mod Q.
Lebih lanjut, setiap graf yang memiliki pelabelan harmonis dinamakan sebagai graf harmonis. Kemudian untuk teoremanya, yaitu jika Cn adalah suatu graf harmonis, maka n tidak sama dengan 2 mod Q. Cn suatu graf harmonis jika dan hanya jika n ganjil. Contoh pelabelan harmonis pada beberapa graf dapat dilihat pada gambar 2.3 yang ada di slide. Dan pada graf pohon di mana P sama dengan Q plus 1 ada tepat satu label yang digunakan 2 kali. Jadi terdapat 2 titik yang menggunakan label yang sama. Contoh pelabelan harmonis pada graf lintasan pada gambar 2.3 terdapat titik awal dan akhir yang mendapatkan label 0. Nah, kemudian terdapat beberapa variasi pelabelan graceful dan harmonis. Yang pertama saya akan bahas yaitu mengenai pelabelan konsekutif. Pelabelan konsekutif ini termasuk pelabelan graceful di mana fungsi injektif f dari himpunan VG gabungan EG ke himpunan 1, 2 sampai dengan P plus Q merupakan pelabelan konsekutif pada graf G, V, E jika fxy sama dengan mutlak fx min fy untuk setiap xy anggota EG. Contohnya dapat dilihat seperti pada gambar yang ada di slide. Kemudian yang kedua juga terdapat pelabelan kordial, yaitu fungsi f dari himpunan VG ke himpunan 0,1 merupakan pelabelan kordial pada graf G, V, E jika fxy sama dengan mutlak fx min fy untuk setiap xy anggota EG, di mana jumlah titik dan sisi yang mendapat label 0 adalah sama atau selisih 1 dengan yang mendapatkan label 1. Untuk contohnya juga bisa dilihat pada graf tersebut. Kemudian yang ketiga terdapat pelabelan sekuensial. Pelabelan sekuensial ini dari graf G, V, E adalah suatu fungsi injektif f dari himpunan VG ke himpunan 0, 1 sampai dengan Q-1 yang menginduksi fungsi bijektif. F aksen EG yang memetakan himpunan M plus 1, M plus 2 sampai dengan M plus Q-1 di mana f aksen sama dengan mutlak fx plus fy. Untuk contohnya juga terdapat pada slide. Yang keempat adalah pelabelan elegan. Pelabelan elegan pada graf G, V, E adalah suatu fungsi injektif f dari himpunan VG ke himpunan 0, 1 sampai dengan Q, sehingga jika semua sisi mendapat label mutlak fx plus fy mod M plus 1, maka label semua sisi akan berbeda dan tak nol. Contohnya bisa dilihat pada slide, bentuknya seperti itu. Kemudian untuk materi yang keempat ada pelabelan ajaib. Magic labeling suatu graf G, V, E sebagai suatu fungsi dari himpunan sisi pada graf G ke himpunan bilangan bulat sedemikian sehingga untuk setiap titik V anggota G, jumlah semua label sisi yang bersisian dengan V adalah konstan. Beberapa permasalahan dalam pelabelan ajaib adalah yang pertama, pelabelan total sisi ajaib TSA dan total sisi ajaib super. Suatu pelabelan total dikatakan sebagai sisi ajaib jika semua sisi mempunyai bobot sisi yang sama dengan sifat semua label titik lebih kecil daripada semua label sisi. Pelabelan total sisi ajaib pada graf sederhana G, V, E adalah suatu fungsi bijektif f VG gabungan EG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P plus Q sehingga untuk setiap sisi XY anggota EG berlaku fx plus fxy plus fy sama dengan K. Suatu graf dengan pelabelan total sisi ajaib disebut graf total sisi ajaib. Konstanta K adalah konstanta ajaib. Pelabelan total sisi ajaib dikatakan pelabelan total sisi ajaib super jika FVG memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P. Untuk contohnya bisa dilihat pada gambar tersebut. Untuk yang kedua terdapat pelabelan total titik ajaib TTA dan total titik ajaib super TTAS. Untuk pelabelan total titik ajaib pada graf sederhana G, V, E adalah suatu fungsi bijektif f VG gabungan EG
yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P plus Q, sehingga untuk setiap titik X anggota VG berlaku dan pelabelan total Fx plus Fxy plus Fy sama dengan K, abelan total titik ajaib super jika semua titik mendapatkan label-label terkecil dari bilangan-bilangan bulat yang tersedia pada kodomain, yaitu FVG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P, atau FVG yang memetakan himpunan Q plus 1, Q plus 2 sampai dengan Q plus P. Contohnya seperti pada gambar yang ada di slide. Lalu untuk materi yang kelima terdapat pelabelan anti ajaib. Kemudian materi selanjutnya adalah pelabelan anti ajaib. Pelabelan anti ajaib adalah suatu pelabelan di mana setiap objek pelabelan memiliki bobot yang berbeda. Suatu graf sederhana G dinamakan sebagai graf anti ajaib jika sisi-sisinya dapat diberi label himpunan 1, 2 sampai dengan Q tanpa ada label yang digunakan berulang, sehingga jumlah label sisi yang bersisian dengan suatu titik adalah berbeda. Pelabelan total AD sisi anti ajaib TSAA dan total AD sisi anti ajaib super TSAAS. Definisinya yaitu pada graf sederhana GV, E, pelabelan total AD sisi anti ajaib adalah suatu fungsi bijektif F FVG gabungan EG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P plus Q sehingga himpunan semua bobot. W sama dengan himpunan WX, demikian sehingga WX sama dengan Fx plus Fxy plus Fy untuk setiap Xy anggota EG, atau bisa dituliskan juga sebagai himpunan A plus D, A plus 2D sampai dengan A plus N-1D dengan nilai A lebih dari 0 dan D lebih dari sama dengan 0. Lebih lanjut, F dinamakan pelabelan total AD sisi anti ajaib super jika F VG memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P dan F EG memetakan himpunan P plus 1, P plus 2 sampai dengan P plus P. Untuk teoremanya yang pertama adalah jika G, V, E adalah suatu graf TSAS dengan Q ganjil, maka G mempunyai pelabelan total A,1 SAA untuk suatu nilai A. Dan teorem yang kedua adalah jika G, V, E adalah suatu graf TSAS dengan P sama dengan Q atau P sama dengan Q plus 1, maka G memiliki pelabelan total A,4 SAA untuk suatu nilai A. Contohnya dapat dilihat pada gambar di samping. Kemudian yang kedua ada pelabelan total AD titik anti ajaib TTAA dan total A, D titik anti ajaib super TTAAS. Suatu graf sederhana G, V, E dikatakan mempunyai pelabelan total A, D titik anti ajaib jika terdapat fungsi bijektif yang memetakan setiap titik dan sisi G sehingga setiap titik memiliki bobot yang berbeda membentuk barisan bilangan bulat progresif. Pada graf sederhana G, V, E, pelabelan total A, D titik anti ajaib adalah fungsi bijektif F VG gabungan EG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan P plus Q. Selanjutnya F dinamakan pelabelan total A, D titik anti ajaib super jika F EG yang memetakan himpunan 1, 2 sampai dengan Q dan F VG memetakan himpunan Q plus 1, Q plus 2 sampai dengan Q plus P. Contohnya seperti pada gambar. Untuk materi yang keenam terdapat pengaplikasian pelabelan graf. Yang pertama pada masalah transportasi. Dalam masalah transportasi ini, graf dapat digunakan untuk mencari lintasan terpendek. Terpendek di sini bukan berarti bahwa kita hanya menghitung jalan terpendek yang bisa ditempuh untuk menuju satu titik dari satu titik lainnya. Bisa juga terpendek ini berarti menghitung biaya minimum yang bisa dikeluarkan untuk melakukan sesuatu. Terpendek di sini berarti menghitung bobot total minimum yang bisa dicapai dalam mencapai suatu tujuan dari satu titik tolak tertentu. Contohnya adalah penentuan rute yang akan dilewati sebuah mobil dari kota X ke kota Y dan kembali lagi ke kota X, di mana tujuannya untuk meminimumkan biaya perjalanan. Untuk masalah yang kedua ada pada masalah pengambilan keputusan. Dengan menggunakan pohon keputusan, kita akan lebih mendapatkan
banyak gambaran sebelum mengambil keputusan, sehingga kita dapat mengoptimalkan keputusan yang kita ambil. Contohnya, misalkan seseorang ingin menginvestasikan uangnya untuk dua alternatif proyek, yaitu proyek X dan proyek Y. Peluang proyek X memberikan keuntungan adalah 30% dengan nilai keuntungan 50 juta. Peluang proyek Y akan memberikan keuntungan adalah 55% dengan nilai keuntungan 20 juta. Maka dalam pengambilan keputusan ini dapat menggunakan pohon keputusan untuk menghasilkan keputusan yang efektif. Kemudian terdapat masalah penjadwalan. Ya, misalkan pada sebuah kelas terdapat kegiatan mentoring sebanyak 6 dan diikuti oleh 50 siswa. Setiap siswa diperbolehkan untuk mengikuti lebih dari satu mentoring. Maka yang dapat kita lakukan adalah mengumpulkan data siswa, kemudian barulah kita membuat jadwal mentoring sesuai dengan siswanya. Pengaplikasian penjadwalan ini kita menggunakan pewarnaan graf. Sekian presentasi dari saya. Apabila terdapat salah kata, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.